Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah mewujudkan iman lewat perbuatan. Ditulis oleh N. Cetas. Kisah inspiratif. Tornado menyerang suatu wilayah pada malam hari di bulan Juni tahun 2021, menghancurkan lumbung milik sebuah keluarga. Kehilangan ini begitu menyedihkan, karena lumbung itu sudah berdiri di tanah keluarga tersebut sejak akhir dekade 1800-an. Ketika keesokan paginya John dan Barb berkendara menuju gereja, mereka melihat kerusakan yang terjadi dan berpikir bagaimana mereka dapat menolong. Mereka lantas berhenti dan mengetahui bahwa keluarga tersebut membutuhkan bantuan untuk bersih-bersih. Mereka pun segera pulang untuk berganti pakaian, lalu kembali lagi untuk membantu membersihkan lumbung yang hancur oleh tornado. Mereka mewujudkan iman mereka dalam perbuatan nyata dengan melayani keluarga tersebut. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Ia memberi contoh Abraham, yang dalam ketaatannya mengikuti Allah saat ia tidak tahu kemana akan pergi. Ayat 23. Lihat Kejadian 12 ayat 1-4, Kejadian 15 ayat 6, Ibrani 11 ayat 8. Yakobus juga menyebut Rahab, yang menunjukkan imannya kepada Allah Israel saat ia menyembunyikan para pengintai yang datang untuk memantau kota Yerikho. Yakobus 2 ayat 25. Lihat Yosua 2 dan Yosua 6 ayat 17. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, Yakobus 2 ayat 14, hal itu tidak ada gunanya bagi orang tersebut. Iman adalah akar, perbuatan baik adalah buahnya. Komentar Matthew Henry. Dan kita harus memastikan bahwa kita memiliki keduanya. Allah tidak membutuhkan perbuatan baik kita, tetapi iman kita dibuktikan lewat perbuatan-perbuatan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk berbuat baik? Apa yang dapat Anda lakukan sebagai perwujudan kasih Anda kepada Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Yakobus 2 ayat 14-26 menantang gagasan bahwa iman dapat hadir sendiri tanpa disertai perbuatan. Yakobus berkata bahwa orang yang menentang pemikiran itu bisa saja berkata bahwa ada orang percaya yang hanya beriman, sementara orang percaya yang lain hanya mempunyai perbuatan. Ayat 18. Pihak lawan agaknya berpendapat bahwa keduanya sama-sama bisa berdiri sendiri. Namun, Yakobus menentang pemikiran bahwa iman dan perbuatan dapat dimasukkan ke dalam golongan yang terpisah, dengan berkata bahwa iman sejati tidak mungkin dinyatakan tanpa perbuatan baik. Ayat 18. Ia menekankan bahwa iman sejati selalu diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat dan lemah dalam hal ekonomi. Ayat 14-17. Saya memiliki sebuah pengalaman yang dapat saya bagikan kepada Anda. Saya memiliki seorang kerabat yang sangat piawai dalam merangkai kata. Seringkali ia terlihat menjadi pendengar dan pemberi nasihat bagi saudara yang lain.
tak jarang saya melihatnya turut mendoakan beberapa saudara yang mengalami masalah, dan yang luar biasa, ia senantiasa menjadi orang pertama yang memberikan gagasan baik untuk bisa menolong orang lain. Namun semua itu berubah tatkala ia mulai menceritakan tentang mantan suami yang meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Saat ia mulai menceritakan kegagalan rumah tangganya, ia selalu terlihat marah. Wajah yang terlihat lembut saat mendoakan orang lain berubah merah padam, kemudian dibarengi dengan nafas yang tersengal. Seringkali orang yang mengaku Kristen melakukan hal sama. Kehidupan yang dilalui sama seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Banyak hal baik yang dilakukan tidak didasari oleh iman, karena seharusnya ketaatan pada Allah menunjukkan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan harusnya mampu mendorong setiap orang untuk tidak hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, namun terus menjadi pengingat untuk melakukan ketaatan. Iman yang menyelamatkan harusnya juga mampu mengubah pikiran dan tingkah laku kita untuk bisa sama seperti Kristus. Yakobus mengajarkan bahwa iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik. Bukan berarti perbuatan baik yang akan menyelamatkan kita, namun perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Iman kita di dalam Yesus Kristus akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus tapi hidup dalam ketidaktaatan sebenarnya imannya palsu. Saudaraku yang terkasih, teruslah berbuat baik, karena pada hakikat iman tanpa perbuatan adalah mati. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar
bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.